Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin, jemaah, yang dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala maka sempurnalah kebaikan-kebaikan. Yang dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, semua niatan baik hamba pun terlaksana. Maka kita senantiasa memuja dan memuji Allah atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita kaum muslimah. Yang semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kita mensyukuri nikmatnya akan ditambahkan dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kemudian kita senantiasa berselawat dan salam kepada junjungan kita, suri tauladan kita, kemudian kepada panutan kita kaum muslimah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka sungguh orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu Allah dan menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang beruntung dan akan menjadi hamba-hamba pilihan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berjanji kepada orang-orang yang menuntut ilmu Allah dan melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan tinggikan derajatnya beberapa derajat dari orang-orang yang beriman. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maka sungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan akan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian. Maka berbahagialah ketika kita duduk di majlis taklim, mendengarkan kalamullah, mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu di antara salah satu jalan untuk mudah menuju jalan masuk surga Allah Rabbul Alamin. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kaum muslimat, alhamdulillah pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu masih membahas Fiqh Sunnah lin Nisa yang dituliskan oleh Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim hafizahullahu ta'ala. Maka sekarang kita sudah sampai ke halaman yang ke-397. Bisa dibuka halaman 397. Yang mana kemarin kita telah membahas tentang masalah puasa sunnah yang disyariatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya. Maka di antara puasa sunnah yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Setelah selesai melakukan puasa bulan Ramadan, setelah selesai melaksanakan puasa Ramadan, maka kita disyariatkan untuk puasa 6 hari di bulan Syawal, yang mana pahalanya adalah 1 tahun penuh.
Kemudian yang kedua adalah puasa pada hari Arafah, yang mana jemaah haji lagi berkumpul di Arafah, berdoa kepada Allah mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, meminta keberkahan. Maka orang yang tidak berhaji, dia disyariatkan untuk berpuasa satu hari, yaitu di tanggal 9 di hari Dzulhijjah. Maka di antara keutamaannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang-orang yang berpuasa di hari Arafah, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, akan menghapus dosa 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kemudian di antara puasa sunnah yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah puasa pada tanggal 10 Muharram. Dan ini biasanya diketahui atau yang kita sebut adalah puasa Asyura. Kemudian disyariatkan di hari yang sebelumnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tanggal 9-nya. Dan pahalanya adalah akan menghapus dosa 1 tahun yang telah lalu. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban. Kemudian yang kelima adalah puasa di hari Senin dan hari Kamis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna a'malal ibad tu'radu yaumal isnaini wal khamis, karena sesungguhnya amalan hamba ini, kata Rasulullah, akan dihadapkan kepada Allah setiap hari Senin dan hari Kamis. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, adalah puasa 3 hari di setiap bulan. Maka silahkan dia puasa di awal bulan, tafadhol, di pertengahan bulan juga boleh, di akhir bulan juga boleh, atau sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang berasal dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Abu Dzar, atau wahai sahabatku, apabila engkau hendak puasa 3 hari di setiap bulan, maka puasalah tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15. Dan ini biasanya yang kita ketahui adalah ayyamul bid. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, adalah puasa Nabi Daud, yaitu puasa yasumu yauman wa yuftiru yauman, berbuka pada 1 hari kemudian dia puasa 1 hari. Sekarang dia puasa, maka besok dia berbuka, besoknya dia puasa, besoknya lagi dia berbuka, diselangi 1 hari 1 hari. Dan ini di antara puasa yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang disebutkan oleh Abdullah bin Amr bin As atau Abdullah bin Amru, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbus siyami ilallahi siyamu Daud kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sesungguhnya puasa yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah puasa Daud. Beliau berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Maka ini diantara syariat puasa sunnah yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang seyogyanya setiap bulan yang kita lewati jangan sampai tidak melakukan puasa. Dan ingat kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di antara keutamaan puasa sunnah itu adalah untuk melengkapi yang wajib. Karena kadang-kadang nih ketika kita puasa di bulan Ramadan, tidak tersadarkan ada lisan kita nih keluar kata-kata kotor. Apalagi kalau kaum muslimat jemaah, yang dia kadang-kadang suka nongkrong sama-sama kaum muslimat, sama-sama ibu-ibunya, ngilangin kutu di depan pintu. Ya kadang-kadang ada temannya lewat diomongin, ada tetangganya lewat diomongin, ada suaminya pun kadang-kadang diomongin, habis suaminya ustadznya pun diomongin, dan seterusnya. Maka untuk menutupi kekurangan di bulan Ramadan tersebut atau puasa wajib tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan kita untuk puasa sunnah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu
yaumal qiyamah min amalihi as-salatahu fa in salat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya amalan yang paling pertama akan dihisab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah amalan salatnya. Kalau salatnya bagus, maka dia akan selamat dan sukses. Kalau salatnya rusak, maka dia akan sengsara dan akan menyesal. Fa in naqasa min faridatin syai'an qala rabbu tabaraka wa ta'ala. Maka kalau ada yang bolong dari yang wajib kaum muslimat, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan kepada para malaikatnya, unzuru halil abdi min tatawu'in. Maka lihatlah apakah pada hambaku ini ada hal-hal yang sunnah, baik solat sunnah, baik puasa sunnah, baik sedekah yang sunnah dan yang lainnya. Yang di sana ada sunnahnya kaum muslimat. Fa yukammalu biha man taqasa minal farido. Maka yang sunnah itu yang akan mencukupi yang wajib. Summa yakunu sairu amalihi ala dzalik. Maka sama dengan amalan-amalan yang wajib yang dia memiliki sunnah, maka hal sunnah itu akan menyempurnakan yang wajib. Maka kita disyariatkan untuk banyak-banyak berpuasa sunnah jemaah. Karena di antara bukti amalan yang wajib itu diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kalau kita sudah mulai terbiasa dengan hal yang sunnah. Maka jangan sampai meremehkan yang sunnah. Kadang-kadang ada yang mengatakan, kan ini hanya sekedar solat sunnah, tidak diwajibkan. Kan ini hanya sekedar puasa sunnah, tidak diwajibkan. Maka tidak boleh kita mengatakan hal tersebut kaum muslimat. Karena yang menyempurnakan yang wajib adalah hal yang sunnah yang disyariatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya. Kemudian yang berikutnya jemaah, pembahasan kita pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini adalah tentang hari-hari yang dilarang berpuasa pada hari tersebut. Hari-hari yang kita diharamkan untuk berpuasa di hari-hari tersebut. Maka yang pertama adalah Yaumal Idaini, yaitu hari Idul Fitri dan Idul Adha, dua hari raya. Maka berpuasa pada kedua hari ini adalah hukumnya haram kaum muslimat. Dan ini disebutkan oleh ijma' kaum muslimin, para ijma' ulama. Dan kita sudah mengetahui kalau ada orang yang berpuasa di hari tersebut, kaum muslimin ini akan mengatakan, kenapa engkau berpuasa di hari raya? Kenapa engkau berpuasa di hari ketika orang berbuka puasa? Dan mereka sudah mengetahui bahwasanya itu adalah dilarang. Kemudian disebutkan pula di sini dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia berkata, inilah dua hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berpuasa pada harinya. Hari berbukanya kalian dari puasa kalian, maksudnya Idul Fitri. Dan hari-hari yang kalian makan sebagai sebagian dari binatang kurban kalian, ini maksudnya adalah Idul Adha. Maka ketika datangnya Idul Fitri dan Idul Adha, kita dilarang untuk berpuasa. Ustadz, bagaimana kalau ketika di pemerintahan kita ada yang dia lebaran duluan, ada yang belakangan duluan? Maka mana yang harus kita lihat Ustadz? Maka sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu yauma tasumun nas wa aftiru yauma tufsirun nas. Maka berpuasalah kalian ketika manusia ini berpuasa, kemudian berbukalah kalian ketika manusia ini berbuka. Dan kemarin kita sebutkan untuk menentukan awal dari bulan Ramadan itu adalah ru'yatul hilal. Dan alhamdulillah pemerintah kita menggunakan ru'yatul hilal kaum muslimat. Maka itu yang kita ikuti. Terus bagaimana dengan lebarannya? Siapa yang kita ikuti? Ketika kita mengikuti awal dari puasa kita adalah pemerintah kita kaum muslimat, maka ikuti ketika kita berbuka adalah pemerintahan kita. Karena ketika menentukan di awal bulan Syawal pula, maka pemerintah kita ini semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada mereka. Allahumma aslih ulata umurina, ya Allah
perbaikilah pemimpin-pemimpin kami ya Allah, berikanlah mereka keberkahan ya Allah sehingga mereka bisa memimpin negara ini dengan sebaik-baiknya. Maka kita ikuti mereka kaum muslimat, selama itu tidak menentang ajaran atau syariat Allah tabaraka wa taala dan Rasulnya, dan mereka mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maka silahkan. Ketika orang berbuka puasa atau berhari raya, ikuti pemerintah jemaah, ikuti pemerintah kita, karena pemerintah kita menggunakan ru'yatul hilal dan itu yang disyariatkan oleh Allah tabaraka wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang kedua kaum muslimat, hari-hari yang dilarang kita untuk berpuasa, ayyamul manhiyu an siyamiha. Hari-hari yang dilarang dari berpuasa pada hari tersebut adalah ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Hari-hari kita menyembelih binatang sembelihan kita, yaitu setelah Idul Adha, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Karena kita hari rayanya tanggal 10 jemaah. Maka tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 kita diharamkan untuk berbuka, untuk berpuasa dari hari tersebut. Maka kalau ada kaum muslimat yang dia nekat mengatakan saya ingin berpuasa karena kemarin saya kok puasanya kurang mantap, maka anak akan berpuasa nih tanggal 11, 12, 13, maka ketahuilah dan wallahi puasanya itu tidak akan diterima. Maka kita katakan mana yang lebih bagus amalannya, kita apa Rasulullah SAW? Maka jelas jawabannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak pernah mengajarkan kita puasa di hari-hari tasyrik, maka itu yang lebih kita lakukan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nih dalam sebuah hadis tentang telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini diantara motivasi kita bahwasanya yang kita ikutin itu Rasulullah, bukan hawa nafsu kita jemaah, bukan hawa nafsu kita. Rasulullah SAW mengatakan kepada kita setelah ditegakkan hari kiamat, kemudian Rasulullah SAW meminta syafaat kepada Allah tabaraka wa taala untuk melaksanakan tegaknya hari kiamat tersebut. Kemudian beliau mengatakan, ana faradtukum fil haud, wahai umatku, aku tunggu engkau di telagaku wahai umatku. Kemudian ternyata enggak semua kita itu bisa minum dari telaganya Rasulullah SAW kaum muslimah. Enggak semua kita. Padahal Rasulullah SAW sudah siapkan cangkir-cangkir untuk meminum dari telaga tersebut. Yang mana Rasulullah SAW, orang yang minum dari telagaku kata beliau, dia tidak akan pernah haus, tidak akan pernah dahaga selama-lamanya. Tidak akan pernah dahaga selama-lamanya. Maka ketika waktu itu sudah ditetapkan, kemudian kita sudah siap-siap untuk pergi ke telaga tersebut, ternyata ada orang-orang yang ditahan oleh Allah tabaraka wa taala dan para malaikat penjaga kaum muslimah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ummati, ummati, ya Allah umatku ya Allah, ya Allah umatku ya Allah, kenapa engkau tahan mereka ya Allah? Mudahkanlah mereka untuk datang dan meminum air dari telagaku ya Allah. Apa dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang dia lakukan setelah engkau meninggal. Dia tidak taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia sudah kalau hari raya itu makan. Hari raya Idul Adha itu makan, ayyamut tasyrik makan. Tapi ternyata dia melakukan aneh-aneh. Orang berbuka, dia nekat berpuasa. Ingin tenar, ingin viral, nanti dikatakan, oh saya ini viral masuk televisi, dan dia menjual agamanya. Maka naudzubillahi min dzalik. Maka kita cukupkan diri kita dengan apa yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala, apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian jauhkan diri kita dari semua yang dilarang oleh Allah, semua yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian semua ajaran-ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tidak pernah diajarkan oleh khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, maka kita jauhkan diri kita jemaah. Maka di sini ayyamut tasyrik, kita dilarang untuk berpuasa.
Karena itu adalah hari-hari di mana orang-orang menyembelih binatang sembelihannya. Dan Rasulullah SAW memberikan kita dan mengajarkan kita makan sembelihan tersebut. Maka lihat sebuah hadis yang berasal dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan dari Ibnu Umar, dari Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala, mereka berdua mengatakan, lam yurakhas fi ayyamit tasyrik ayyusamna illa liman lam yajidil hadiya. Tidak dibolehkan atau tidak diberikan keringanan pada hari-hari tasyrik itu untuk berpuasa, kecuali untuk orang yang tidak mempunyai sesembelihan. Ya maksudnya karena nggak ada dimakan kaum muslimat, ya mau gimana lagi, dia berpuasa dari makannya, tapi dia tetap minum kaum muslimat. Nah, ini hari-hari yang kita dilarang. Kemudian disebutkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, faqarraba ilaihima ta'aman. Suatu ketika ini Amr bin As ini didekatkan kepada dia makanan. Ada yang ngasihkan dia makanan kepada Abdullah bin Amr bin As. Faqala, kemudian dia mengatakan, inni shaimun, aku lagi puasa. Faqala Amr, qul fa hadhihi ayyamul lati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bi iftariha wa yanhana an siyamiha. Qala Malik wa hiya ayyamut tasyrik. Maka dia mengatakan ini adalah hari, karena ini adalah hari-hari yang mana Rasulullah SAW menyuruh kami untuk tidak berpuasa, bahkan beliau melarang kita untuk berpuasa, menyuruh kami untuk tidak berpuasa dan melarang kita untuk berpuasa, maksudnya makan, jemaah. Maka diharamkan. Bahkan sahabat nih yang mana dia dijamin masuk surga oleh Allah tabaraka wa taala, dan dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyoba ingin puasa, jemaah. Nyoba ingin puasa. Karena memang para sahabat ini sangat semangat sekali untuk melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat semangat sekali dari wajibnya, dari sunnahnya. Tetapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Enggak boleh puasa. Lah terus kita yang enggak ada jaminan dijamin untuk masuk surga, kita nekat-nekat untuk menentang perintah Rasulullah. Kita nekat-nekat untuk menerjang apa yang diharamkan Rasulullah SAW, maka cukup kata Ibnu Abbas, maka cukuplah kalian terhadap apa yang disunnahkan oleh Nabi kalian. Faqad kufitum, sudah cukup, sudah. Gak usah aneh-aneh. Kadang-kadang kita banyak aneh-aneh kaum muslimat. Padahal masih banyak amalan-amalan yang kita ini belum melakukan amalan tersebut. Sudah, yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW itu sudah laksanakan. Apa yang enggak jelas, apa yang tidak ada syariat dari Nabi SAW, maka tinggalkanlah dia kaum muslimat. Kemudian yang ketiga, al-ayyamul lati naha an siyami, yaitu hari-hari yang kita dilarang untuk berpuasa pada harinya. Yang ketiga adalah yaumul jum'ati munfaridan, berpuasa di hari Jumat khusus itu saja. Dia tidak puasa sebelumnya, dia tidak puasa setelahnya, atau dia bukan puasa Nabi Daud. Kalau puasa Nabi Daud itu kan misalnya kaum muslimat, dia hari Kamis itu puasa, Jumat enggak. Kemudian Sabtunya puasa. Nah, Sabtunya puasa. Ini dia kan. Atau mungkin Kamisnya enggak, Jumatnya puasa, Sabtunya enggak. Ini enggak jadi masalah. Karena sebelum-sebelumnya dia adalah puasa, yaitu puasa Nabi Daud. Tapi kalau mengkhususkan khusus hari Jumat, dia tidak puasa sebelumnya di hari Kamis dan tidak ada rencana puasa di hari Sabtu, maka ini pun dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ana yang larang. Yang larang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang mengatakan, "Ustaz, hari Jumat itu adalah hari keberkahan, yang mana langit dan bumi ini diciptakan hari Jumat. Nabi Adam alaihissalam diciptakan hari Jumat. Hari kiamat pun akan terjadi hari Jumat. Kita mau puasa di hari yang berkah tersebut, Ustaz." Maka kita katakan tidak boleh. Haram hukumnya. Kenapa haram hukumnya?
naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Karena Rasulullah SAW melarang kita dengan hal tersebut. Mana dalilnya? Maka beliau mengatakan di sini apabila puasa hari Jumat digabungkan dengan hari Kamis atau hari Sabtu, maka tidak mengapa. Ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan apa kata Abu Hurairah? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasumanna ahadukum yaumal jum'ah illa yauman qablahu au ba'dahu. Haram bagi salah seorang di antara kalian berpuasa di hari Jumat kecuali satu hari yang kemarin dia puasa atau yang setelahnya itu dia puasa. Maka kalau enggak dibarengin sebelum atau sesudahnya ini enggak boleh. Dan kalau itu juga bukan puasa Nabi Daud, itu juga enggak boleh, dan hukum dari larangan itu adalah haram kaum muslimat. Kemudian disebutkan dari Juwairiyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kamarnya pada hari Jumat. Ini beliau masuk pada hari Jumat. Dan pada saat itu dia berpuasa. Siapa itu? Juwairiyah lagi berpuasa. Kemudian beliau berkata kepadanya, apakah kau berpuasa kemarin wahai Juwairiyah? Maka beliau mengatakan, tidak wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, besok engkau puasa enggak? Kemudian dia mengatakan, kayaknya tidak wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau begitu berbukalah engkau wahai Juwairiyah. Rasulullah SAW masuk kepada sahabat Juwairiyah. Ternyata dia dia berpuasa pada hari Jumat. Kemudian ditanya, hari kemarin hari Kamis itu puasa enggak? Dia mengatakan tidak puasa wahai Rasulullah. Besok ada rencana puasa enggak? Dia mengatakan tidak wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, berbukalah engkau wahai Juwairiyah. Nah, kemudian ada di sini enggak ditulis oleh beliau. Ana ambilkan dari kitab yang lain, yaitu di antara hari yang dilarang untuk berpuasa adalah mengkhususkan hari Sabtu kaum muslimat. Di kitab ini enggak ada. Mengkhususkan hari Sabtu. Dan ini disebutkan oleh Abdullah bin Bushrin As-Sulami an ukhtihi As-Samma. Diriwayatkan dari Abdullah bin Bushr As-Sulami dari saudarinya As-Samma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, la tasumu yaumas sabti illa fi mafturidu alaikum. Tidak boleh kalian puasa hari Sabtu kecuali ada kewajiban yang kalian lakukan. Maksudnya dia puasa qada. Yang dilarang puasa di sini apa kaum muslimat? Puasa sunnah yang dilarang, puasa sunnah. Ingat, puasa sunnah. Berarti hari Jumat boleh dong kita puasa wajib untuk mengqadha puasa kita, Ustaz? Boleh. Yang dilarang adalah puasa sunnah. Begitu juga dengan hari Sabtu. Kemudian beliau mengatakan, yaumas sabti illa fi mafturidu alaikum fa in lam yajid ahadukum illa iha'a inabatin au uda sajaratin falyamduhu. Beliau mengatakan, kalau kalian puasa bukan karena mengqadha puasa wajib, bukan karena nadar, karena ingat puasa nadar itu hukumnya wajib bukan sunnah kaum muslimat. Maka kata Rasulullah SAW, kemudian kalian enggak dapati makanan, ternyata di sana cuma ada bekas-bekas atau kulit dari anggur, atau mungkin enggak ada bekas kulit dari anggur tersebut, yang engkau dapati itu akar dari pohon. Maka kata Rasulullah, falyamdukhu, hendaknya dia kunyah kemudian dia isap air-airnya. Maksudnya beliau nyuruh untuk batalin puasanya. Ini enggak boleh. Enggak boleh adalah 2 hari raya, kemudian ayyamut tasyrik, kemudian puasa Jumat munfaridan, tidak sebelumnya dan tidak setelahnya, kemudian puasa Sabtu juga yang dia tidak sebelum dan setelahnya enggak ada. Kemudian kalau bukan dia mengqadha puasa wajibnya, maka itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya
yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada di buku ini kaum muslimat ana tambahkan, yaitu an-nisfu tsani minasy-Sya'ban. Biman lam takun lahu adatun, puasa di pertengahan bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban jemaah. Bagi orang yang tidak terbiasa berpuasa, dan ini kemarin kita sudah bahas jemaah, bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk banyak puasa di bulan Sya'ban, tapi dilarang kita untuk berpuasa di pertengahan mulainya. Kalau mulai dari awal silakan, tanggal 1, tanggal 2 sebelumnya silakan, 1 minggu kemudian istirahat, kemudian dilanjutkan di pertengahan bulan, boleh. Tapi kalau dia nggak biasa berpuasa, kemudian tiba-tiba dia memulai dari pertengahan bulan Sya'ban, maka ini dilarang, apalagi kalau dia nggak terbiasa puasa Ayyamul Bid. Oh, ini pertengahan bulan Sya'ban, sudah saya Ayyamul Bid saja pas di bulan Sya'ban ini saja, di bulan lain enggak. Maka kata beliau di sini, Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, beliau mengatakan ini tidak dibolehkan dan hukumnya adalah haram karena tidak ada puasa pada waktu tersebut, dan enggak ada satu hadis sahih pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertutur tentang hal itu. Dan ini bisa dibuka di halaman yang ke-394 tentang puasa di bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Maka kita masukkan di sini kaum muslimat. Dan ini yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaum muslimat, idzan tasafa Sya'banu fala tasumu. Beliau mengatakan kalau sudah pertengahan bulan Sya'ban, janganlah kalian berpuasa, enggak boleh. Wa anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah juga bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bi shaumi yawmin aw yawmaini illa ayyakuna rajulun kana yasumu yaumahu falyasummu dzalikal yauma. Ini dia. Nah, beliau mengatakan nanti ini tentang masalah puasa hari-hari Syak 6 kaum muslimat. Maka di sini intinya yang kita tambahkan adalah puasa mengkhususkan hari Sabtu, yang dia bukan mengqadha puasa wajibnya. Kemudian yang berikutnya adalah puasa nisfu Sya'ban. Kemudian yang berikutnya jemaah, yang di buku ini yang keempat. Kalau kita gabungkan tadi adalah yang keenam. Nah, yang berikutnya adalah ayyamus syak, yaitu hari yang diragukan. Hari yang mana ketika pemerintah kita ini lagi ngelihat hilal. Biasanya itu di akhir-akhir dari bulan Sya'ban jemaah. Yaitu dia kayak sekitar tanggal 30-an lah. Kalau tanggal 29 orang masih biasa-biasa, belum ru'yatul hilal. Biasanya yang ru'yatul hilal itu tanggal 30-nya Sya'ban. Karena kemungkinan bisa jadi Sya'ban itu sampai 29 bukan 30. Maka dilihat ru'yatul hilal. Maka pada hari itu kita diharamkan untuk berpuasa kaum muslimat. Diharamkan untuk berpuasa, kecuali, ingat ada kecualinya. Kecuali apa? Kalau memang tinggal satu lagi puasa wajibnya belum dibayar, maka silahkan dia puasa. Tadi malam pemerintah sudah ru'yatul hilal, tapi ternyata mendung. Akhirnya pemerintah mengatakan, oh besok kita ini nggak puasa. Besok kita nggak puasa karena hilal itu tidak kelihatan. Maka kita puasa misalnya hari Senin. Besok Jumat, besok Ahad kita nggak puasa misalnya. Maka kita puasanya hari Senin. Maka hari Ahad itu adalah hari yang diragukan, itu diharamkan puasa. Puasa apa? Puasa sunnah. Tapi kalau dia memiliki qadha, puasa qadhanya tinggal satu lagi mau habis, maka silahkan kaum muslimat. Maka ini yang disebutkan oleh para ulama. Mana dalilnya? Disebutkan oleh perkataan dari seorang sahabat Amr bin Yasir radhiyallahu taala anhu, man shoma yawmal ladzi yashukku fihi an-nas faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Tuh barang siapa nih yang dia puasa di hari yang diragukan, yang mana sudah ru'yatul hilal kemudian genap atau kemudian mendung kemudian gelap, maka dia telah berbuat dosa
kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan di sini, pengarang kitab, semoga Allah tabaraka wa taala menjaga beliau, yang lebih utama adalah tidak berpuasa pada 2 hari terakhir di bulan Sya'ban. Bahkan beliau menganjurkan jangan puasa 2 hari di bulan Sya'ban yang terakhir, yaitu tanggal 29, tanggal 30. Untuk berhati-hati, jangan puasa pada 2 hari tersebut, kecuali bila itu bertepatan dengan puasa yang biasanya engkau kerjakan. Ini kalau yang terbiasa. Ingat, ini kalau yang terbiasa, yaitu puasa Senin Kamis atau puasa sunnah yang lainnya yang dia terbiasa, maka ketika itu tidak mengapa berpuasa. Ini kalau dia terbiasa. Tapi bahkan beliau mengatakan hati-hati, 2 harinya itu hati-hati. Kemudian beliau mengatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, la taqaddamu Ramadan, tidak boleh kalian mendahului Ramadan bisaumi yaumin wala yaumaini, dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari, illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu, kecuali seorang laki-laki atau seorang perempuan yang dia terbiasa melakukan puasa tersebut, maka silahkan dia berpuasa. Apalagi kalau ada puasa wajibnya yang belum dibayar, maka silahkan dia membayar puasa yang wajib yang dia belum bayar tersebut. Nah, kemudian berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, yang kelima atau yang ke-7 dari al-ayyamul lati nuhiya an siyamiha, hari-hari yang kita dilarang untuk berpuasa pada hari tersebut. Maka di sini mengatakan al-saumud dahri wa in aftara ayyamal manhiya anhu, yaitu puasa sepanjang tahun. Kok ada orang puasa sepanjang tahun? Maksudnya itu puasa wisol, kaum muslimat, yang dia enggak berbuka. Kadang-kadang ada orang mau jadikan ilmunya pergi ke gua, dia kaum muslimat enggak makan 7 hari, dia kaum muslimat. Itu diharamkan dalam agama Islam. Wisol itu enggak boleh, kecuali 3 hari dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Karena ya memang kita nggak mampu, kita akan menyiksa diri kita, kaum muslim. Dibolehkan. Tapi nanti maksudnya wisol itu dia boleh menahan dirinya dari terbit fajar sampai mau subuh, tapi dia makan dulu, makan sahurnya dibolehkan, dia makan sahur. Itu maksudnya puasa wisol dilanjutkan, dia maghrib nggak berbuka, tapi dia harus makan sahur. Itu namanya puasa wisol. Ada orang yang puasa sepanjang tahun juga, kaum muslimat, maka ini pula dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan di sini, hafizahullahu taala, qala al-muallif, puasa setahun penuh itu hukumnya haram. Nah, puasa setahun penuh. Ada orang puasa setahun penuh. Puasa setahun penuh, tiap hari dia puasa. Hari di bulan Syawal full puasanya 1 bulan. Hari berikutnya dia puasa sampai Sya'ban, dia puasa full semuanya. Maka ini dilarang, walaupun dia berbuka di hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Maka beliau mengatakan, walaupun engkau masih berbuka pada hari-hari yang diharamkan padanya berpuasa, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dalilnya kaum muslimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la soma man soma abada, tiada puasa bagi orang yang berpuasa sepanjang masa. Itu ternyata puasanya enggak ada artinya, kaum muslimat. Ini diharamkan karena tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang yang berpuasa terus menerus. Ini dilarang. Kemudian berikutnya, kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkenaan dengan orang yang berpuasa setahun penuh. Beliau mengatakan, la soma wala aftara, dia tidak puasa dan dia tidak berbuka. Masuknya dia tidak diterima puasanya, kaum muslim. Kemudian yang berikutnya di sini ada peringatan dari beliau. Beliau mengatakan, yang pertama diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adanya larangan berpuasa pada hari Sabtu saja secara khusus. Tadi yang kita sebutkan, kaum muslimat, yang kita sebutkan, tambahkan tadi. Demikian pula ada larangan berpuasa
paruh kedua dari bulan Sya'ban. Ini nisfu Sya'ban yang kita sebutkan tadi. Akan tetapi itu semua adalah hadis dhaif. Walaupun sebagian ulama mensahihkannya, kami tidak memandang ada masalah dosa dalam melakukan puasa ini sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian ulama. Para ulama berbeda pendapat. Tapi harus berhati-hati kaum muslimah. Harus berhati-hati. Tadi hadis yang Anda bawakan tentang masalah hadis yang tentang puasa di bulan atau hari Sabtu sendirian itu disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian puasa bulan Sya'ban pun beliau mengatakan hadisnya adalah hadisnya yang sahih. Tapi ada sebagian ulama mengatakan itu adalah hadis yang dhaif. Tapi ala kulli halin maka berhati-hati dengan hal tersebut. Kemudian yang kedua, makruhnya berpuasa secara bersambung. Maka makruh hukumnya berpuasa secara bersambung dan berturut-turut antara satu dengan yang lainnya. Tetap tanpa berbuka dan tanpa sahur. Ini ada orang yang berpuasa, misalnya hari Sabtu ini dia puasa dari pagi kaum muslimat. Dilanjutkan dia ketika datangnya maghrib tidak buka puasa. Dia ketika datang sebelum subuh dia seharusnya makan sahur, dia tidak makan sahur. Digabunglah dia dengan hari Ahad besok. Maka ini hukumnya adalah makruh, dibenci oleh Rasulullah SAW. Sebagian para ulama mengatakan hukumnya adalah haram, yaitu puasa wisol. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan iyyakum wal wisol, berhati-hatilah kalian dengan puasa wisol. Qalaha salasan, maka beliau mengatakan 3 kali, berhati-hati kalian dengan puasa wisol, berhati-hati kalian dengan puasa wisol, hati-hati kalian dengan puasa wisol. Qalu fa innaka tuwasil, wahai Rasulullah SAW, kenapa engkau melarang kami wahai Rasulullah, sedangkan engkau berpuasa wisol wahai Rasulullah? Ya Rasulullah, bagaimana hal tersebut wahai Rasulullah? Engkau melarang kami untuk menyambung puasa dari hari Sabtu misalnya hari ini pagi hari kita enggak perlu berbuka, kita lanjutkan, kemudian kita enggak makan sahur. Engkau larang kita nyambung dengan hari yang besoknya, sedangkan engkau itu berpuasa wisol wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini faklafu minal a'mali ma tutikun. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya kalian itu enggak sama seperti aku. Berarti memang Nabi itu ada kekhususannya kaum muslimat. Enggak semua apa yang dilakukan Nabi itu semuanya kita lakukan, karena memang ada kekhususan yang untuk Nabi. Contohnya ya seorang suami itu nikah, kalau seorang laki-laki dia disyariatkan nikah, boleh dia nikah 4 istri. Rasulullah SAW menikah 11 istrinya kaum muslimah. Diceraikan 2, sisanya tinggal 9 kaum muslimah. Maka ini kekhususan Nabi SAW. Jangan sampai ada orang, kan Nabi memerintahkan, Nabi melakukan hal tersebut. Beliau punya istri 9, ya kita bolehlah menikah dengan 9 wanita, maka ini tidak dianjurkan dan ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang yang nyeleneh kayak seperti itu. Orang-orang yang nyeleneh kayak seperti itu. Nah, sama seperti puasa wisol ini pun, maka ini khususan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akan tetapi apabila tidak kesulitan, yaitu engkau menghadapi dan engkau pun ingin melakukan puasa secara bersambung, maka lakukanlah itu hanya sampai sahur saja. Ini yang kita katakan, boleh dia mulai puasanya dari subuh, dia enggak berbuka maghrib, isya juga enggak berbuka, tapi mau sahur dia harus berbuka. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, la tuwasilu fa ayyukum idza arada ayyuwasila yuwasil hatta sahari. Maka tidak boleh kalian puasa wisol, tapi kalau ada di antara kalian ingin puasa wisol, maka silahkan dia sampai sahur saja. Kemudian yang terakhir kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, disebutkan dalam kitab yang lainnya, di antara puasa yang dilarang adalah puasa seorang perempuan sedangkan ada suaminya di rumah. Ini enggak boleh puasa, juga haram hukumnya. Tiba-tiba dia puasa,
Ternyata suaminya ada di rumah. Kemudian suaminya minta, maka silakan, harus dibatalin itu, harus dibatalin. Tapi kalau ada seorang perempuan yang dia ingin puasa, nih dia puasa wajib misalnya, puasa wajib. Kemudian dia sudah minta izin sama suaminya, anak mau puasa nih, puasa wajib. Kemudian suaminya ingin atau menginginkan sesuatu, dia suruh membatalin ke istrinya, maka kita katakan nggak boleh dibatalin kaum muslimah. Yang pertama itu adalah puasa wajib, kemudian sudah dapat izin dari suami, ternyata suaminya berubah pikiran, kemudian nyuruh istrinya untuk membatalkan, maka ini tidak boleh. Adapun sekedar puasa sunnah, maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan ini adalah hadis yang muttafaqun alaih yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasumil mar'atu wa ba'luha syahidun illa biidnihi. Haram bagi perempuan itu puasa sedangkan suaminya ada di sisinya. Tak boleh kaum muslimat. Jangan nekat, anak pengen banyak ibadah. Anak pengen banyak ibadah nih, anak ingin puasa, suaminya ada. Kemudian dia enggak membatalin puasa sunnahnya, padahal suaminya sudah minta-minta, ini enggak boleh, harus dibatalin. Karena ingat Rasulullah SAW mengatakan harus senantiasa taat kepada suami selama dia tidak memerintahkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan ketaatan kepada suami itu lebih wajib dari puasa sunnah. Dan Rasulullah SAW mengatakan fa innahu jannatuki au naruki, sesungguhnya suamimu itu adalah surga dan nerakamu, maka taatilah dia dalam perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, yang sesuai dengan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, dan tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta. Allahu ta'ala alam bisawab. Maka di sini kesimpulannya, puasa-puasa yang dilarang untuk berpuasa pada harinya kaum muslimat, yaitu hari Idul Fitri dan Idul Adha, Ayyamut Tasyrik, kemudian mengkhususkan hari Jumat, kemudian puasa hari Syak, kemudian puasa sepanjang tahun. Tadi kita tambahkan yaitu puasa pada hari Sabtu bersendirian, kemudian puasa pertengahan di bulan Sya'ban, ini juga dilarang jemaah. Nam wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang dapat kita sampaikan kaum muslimat. Mungkin ada pertanyaan, tafadhal. Ya, insyaallah minggu depan kita masuk ke tentang iktikaf. Kemudian setelah itu kita masuk ke bab yang baru dari kitab ini, yaitu Kitabul Haji wal Umrah. Nah, kita belajar masalah haji dan umrah kaum muslimin. Maka silahkan nanti kalau selesai haji dan umrah, kalau kaum muslimat ingin praktik, di dekat kita ada di sana. Tinggal ya mungkin dibimbing oleh kaum muslimat yang lainnya. Ana cuma nyampaikan teori saja, silahkan dipraktikkan di sana. Nah, bagi-bagi ilmu kalau yang paham. Ya, kalau ada yang sudah paham, mantap sudah, apalagi pernah umroh misalnya, bagi-bagilah. Mungkin sewa sana yang ngumpulin duit, sewa, kemudian ya keliling-keliling lah di dalam. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin ada pertanyaan, tafadhal. Tafadhal kaum muslimat, mungkin ada pertanyaan berkaitan tentang hari-hari yang dilarang untuk puasa. Gak ada kaum muslimat? Ya. Ada yang menikah lagi kah?
Kadang ada yang nazar duluan, ternyata sudah dilihat semua nggak jadi, nangis terus. Nah, tayyib, gimana enaknya insyaallah. Berarti kita lompat bab haji dan umroh. Sumpah nazar 6 insyaallah. Selesai ini berarti kita masuk ke bab nikah kah kaum muslimat? Ya, mungkin ada kaum muslimat menikah lagi kan? Siap-siap insyaallah. Nah, ada yang lain kaum muslimat? Dirembukin aja. Kalau memang sepakat semua untuk dilompak haji dan umroh, nah. Iya, itu penting juga untuk bab nikah itu kaum muslimat. Kadang-kadang kita ya nikah itu asal-asalan saja. Lihat calon kita duduk di depan tiap hari kajian, gak nyari informasi yang lainnya, nikah. Nah, nikah itu bukan kayak beli barang yang di toko sana kaum muslimat. 6, kalau nggak ada kaum muslimat kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan pada hari-hari yang berikutnya biiznillah tabaraka wa taala. Kemudian kita senantiasa memohon kepada Allah semoga kita dimudahkan semua urusan kita kaum muslimat, kemudian dijaga kesehatan kita oleh Allah, kemudian kita dimudahkan untuk bersyukur, dimudahkan kita untuk berzikir kepada Allah tabaraka wa taala dan memperbaiki amalan kita sebagaimana Rasulullah SAW senantiasa berdoa meminta mohon kepada Allah tabaraka wa taala. Beliau mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nam wallahu taala alam shawab. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.